Hari ini kita lanjutkan ya pembahasan kita terkait perancangan database. Cuma hari ini sesinya spesial, jadi teman-teman dibolehkan untuk menggunakan AI. Nanti kita akan praktek mencoba menggunakan AI. Nah, terus apa sih yang kita pelajari hari ini? Ya, hari ini yang akan kita pelajari adalah bukan hanya merancang database itu seperti apa, ya, tabelnya seperti apa, entitasnya seperti apa, tapi bagaimana kita melakukan refine, artinya memperbaiki bisa saja hasil rancangan teman-teman, ya, baik itu dari ERD, itu bisa saja mengakibatkan beberapa anomali. Nanti kita lihat beberapa contohnya. Ada yang pernah dengar kata normalisasi? Kalau data duplikasi mungkin udah sering ya, normalisasi. Normalkan data, apa lagi? Data yang normal. Sebenarnya kurang tepat ya kalau kita bahas normalisasi hari ini, tapi setidaknya saya spill dulu. Normalisasi itu benar kata salah satu teman kita, yaitu menormalkan data. Dan dinormalkan apa? Jadi kadang ketika kita merancang satu database, bisa saja ada kesalahan kecil mungkin ya, atau bahkan mungkin kesalahan fatal yang mengakibatkan terjadinya anomali. Anomali di sini misalnya ketika kita insert, maka harus melakukan insert beberapa kali. Kalau misalnya melakukan update, harus mengupdate sejumlah data gitu ya. Nah, salah satu dampaknya yaitu duplikasi gitu ya, data duplikasi. Jadi data yang kita input itu bisa saja muncul di berbagai tempat, ya. Baik itu satu database, satu tabel maupun di tabel lainnya. Gitu. Nah, untuk normalisasi kayaknya minggu depan ya baru kita bahas bagaimana sih teknik melakukan normalisasi database. Ada yang pernah ngalamin ini? Untuk ada teman-teman yang sudah mulai merancang AOL ya. Nah, biasanya ketika kita membuat database pertama kali, kita akan kesulitan. Ya, misalnya gini, kita sudah merencanakan bahwa tabelnya ABCDE gitu ya, terus beserta atributnya. Karena mungkin dikejar waktu mungkin ya, atau mungkin kita pengen biar simpel aja. Jadinya satu tabel itu bisa saja memuat apa ya, atribut-atribut yang salah. Harusnya mungkin bisa dipecah menjadi beberapa tabel lainnya, kita malah menggabungkannya. Nah, hasilnya nanti adalah kita akan kesulitan untuk melakukan edit atau menganalisis ya. Maksudnya apa? Jadi seperti contoh yang tadi ya sebelumnya, ketika kita salah membuat sebuah tabel atau sebuah database, ketika kita melakukan edit, ya, bisa saja nanti data ya, berkaitan sama duplikasi tadi ya, bisa saja data yang kita edit itu merupakan data yang apa ya, mengalami duplikasi gitu. Misalnya di tabel A ada atribut Z gitu, di tabel B ada atribut X, Z juga. Ya. Jadi ketika kita update atau edit, ya, maka mau nggak mau kedua tabel ini harus kita edit karena kedua atribut ini muncul di kedua tempat tersebut gitu ya. Nah, makanya nanti dengan kita belajar refinement nanti ya, kita akan mendapatkan database yang setidaknya minim duplikasi data, minim anomali ya. Redundan ya, redundan itu sama aja dengan duplikasi data ya. Jadi redundan atau duplikasi data, saya ingatkan lagi, itu merupakan masalah yang muncul ketika kita salah membuat database atau mendesain database ya. Masalah yang muncul apa? Ini data tersebut, suatu data itu bisa muncul di beberapa tempat, redundan. Akibatnya atau dampaknya ya balik lagi tadi, ketika kita melakukan insert, delete, terus update, itu akan menyebabkan anomali. Nah, redundan itu terjadi karena apa? Karena kita melanggar integrity constraint ya. Constraint rasanya kita sudah bahas ya. Khususnya
functional dependency. Nah, untuk functional dependency kita akan bahas hari ini. Ya, functional dependency itu salah satu constraint yang menjaga integritas database gitu ya, atau data-data di dalam database. Nah, nanti kita lihat ada functional dependency itu apa sih? Salah satu teknik yang mungkin paling simpel ya untuk mencegah redundant atau duplikasi data, ya, salah satunya adalah dekomposisi. Jadi dekomposisi ini salah satu contoh yang saya sebutkan tadi adalah mungkin saja satu database atau satu tabel ya, satu tabel itu memuat banyak atribut ya, di mana sebenarnya bisa saja atribut-atribut tersebut bisa kita pecah menjadi tabel-tabel lain. Gitu. Ya, sebagai contoh sini suatu skema atau suatu tabel itu terdiri dari BCD gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin saja AB itu bisa dijadikan satu tabel baru gitu ya. Sedangkan mungkin BCD juga dibuat tabel yang baru. Nah, mungkin teman-teman lihat di sini di contoh ini ya. Anggap aja misalnya AB ini tabel baru, tabel A, ini tabel B. Nah, kenapa ada B muncul di kedua tabel ini ya? Sebenarnya ini bukan redundan ya. Jadi ini cuma menjaga kalau mari kita belajar constraint relasional. Jadi biar kedua tabel ini saling terhubung gitu, maka diperlukan salah satu atribut yang harus muncul bersamaan di kedua tabel. Nah, jadi bukan redundan ya. Kalau contoh redundan itu data yang berulang kali tadi ya, data berulang kali, nanti kita lihat contohnya. Ini contoh kita lewatin dulu ya. Kita kenalan dulu sama functional dependency. Nah, mungkin teman-teman udah tertarik ya, lihat persamaan matematika. Tapi sebenarnya bukan matematika yang akan menjadi dasar dari functional dependency ya. Jadi functional dependency ini sebenarnya konsep bagaimana cara kita memetakan atau membuat skematik dari atribut-atribut yang ada di dalam database itu. Nah, functional dependency kalau kita definisikan ya memang menggunakan persamaan matematika ya. Jadi di sini functional dependency itu simpelnya gini. Ketika ada dua atribut, dua baris di atribut yang sama itu muncul, maka nilai Y-nya harus sama ya. Contohnya seperti ini. Ya, misal kita punya X ya. Jadi X itu menentukan Y. Artinya apa? Jika kita punya suatu value di atribut X, maka dia akan secara unik menentukan nilai Y gitu ya. Ambil contoh misalnya NIM kalian ya misalnya. NIM itu akan mempengaruhi nama. Contohnya misalnya di sini NIM-nya ini 001 terus namanya ABC gitu. Apakah boleh NIM-nya 1 namanya DEF? Ya nggak boleh ya. Jadi untuk mengidentifikasi maksudnya di sini kalau misalnya ada dua ini X, maka Y-nya pun juga harus sama gitu. Jadi kalau misalnya NIM sama nama menentukan jurusan misalnya. Maka di sini ketika ada data satu terus namanya di sini ABC, nanti di sini jurusannya harus misalnya CS. Jadi tidak boleh ada DEF jurusannya IS ya. Jadi maksudnya ini X ya. X-nya harus sama gitu. X menentukan Y. Nah, karena kadang ketika awal kita mendesain database bisa saja nanti muncul data seperti ini. NIM, nama, ya,
ambil aja course misalnya 001 nama ABC, 001 ABC, OOP, database. Nah, kalau seperti ini berarti ada kesalahan skematik. Jadi ini melanggar aturan functional dependency karena X ya, dua baris dari atribut yang sama, name sama nama, itu memberikan Y yang berbeda. Gitu. Makanya di sini nanti kalau ada tabel yang seperti ini berarti dia melanggar skematik. Jadi konsep dari functional dependency hanya untuk membuktikan bahwa tabel yang kita rancang itu apakah sudah benar atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pecah nih name, terus di sini nama, nanti kita perlu melakukan dekomposisi ya. Salah satu teknik ketika skematik itu salah ya. Itu sini misalnya ID course, sini course. 001 ABC ya, misalnya name ini X ini Y ya. Terus 001 002 DEF. Berarti ketika kita mencari ya, kita melakukan searching ya, misalnya searching untuk name 001 maka dia hanya menghasilkan ABC. Jadi tidak ada 001 yang menghasilkan DEF gitu. Jadi cuma hanya satu ini gitu. Nah, kalau misalnya di sini ID course misalnya CS 001 di sini database, maka di sini nggak boleh CS 001 mata kuliahnya OOP misalnya, itu nggak boleh ya. Kalau seperti ini berarti melanggar karena ketika kita melakukan analisa menggunakan functional dependency, maka akan muncul CS 001 itu ke database dan CS 001 ke OOP. Nah, untuk Y-nya ini salah gitu. Walaupun X-nya ada dua, tapi karena Y-nya ini berbeda, maka sudah melanggar functional dependency atau melanggar skematik. Di dalam satu tabel itu nanti akan ada banyak himpunan ya, himpunan functional dependency. Ya, bisa saja nanti di sini. Jadi FD ya. Saja di functional dependency itu nanti akan membuat banyak merupakan himpunan ya. Himpunan dari apa? F. Jadi F1, F2, F3 sampai Fi misalnya. Jadi isi F ini apa? F itu nanti berisi misalnya kayak contoh tadi, A menentukan B. Bisa saja nanti ini F1, F2 itu bisa saja nanti A, B menentukan misalnya E gitu. Nah, isi dari functional dependency itu adalah ini ya, relasi, bukan relasi sih ya. Merupakan himpunan ya, himpunan dari functional dependency yang terdapat di dalam suatu skema.
Lalu K, kita juga sudah membahas ya, K itu merupakan kandidat key. Kita sudah bahas soal kandidat key, super key. Nah, kandidat key itu merupakan bagian dari super key. Jadi di dalam suatu tabel, ya, misalnya suatu tabel name, nama, terus apa lagi? Address, email. Nah ini, jadi ini sama ini itu merupakan super key. Sedangkan kandidat key itu adalah ini kandidat key, ini kandidat key. Khususnya ini ya, bagian ini kandidat key. Ini juga bagian kandidat key. Jadi kalau mau melihat kandidat key itu di mana sih, teman-teman perlu buat functional dependency dari setiap atribut yang ada di dalam database atau tabel. Nah, apakah semua atribut itu bisa dibuat ke dalam functional dependency? Sebetulnya ada beberapa atribut yang tidak bisa kita pecah, gitu ya. Kayak misalnya, name menentukan nama. Apakah nama menentukan address? Jadi ketika kita mencari name 001, maka yang akan diberikan itu selalu nama ABC. Jadi tidak ada name 001 itu mengembalikan nama DF, gitu ya. Ini sudah salah. Nah, terus kalau kita lanjutkan, apakah nama ABC menentukan alamat, address? Misalnya kalau saya cari mahasiswa dengan nama ABC, apakah selalu memberikan alamat yang sama? Misalnya Semarang. Bisa saja ya, orang atau mahasiswa yang punya nama pasaran kayak saya, Dimas itu akan memberikan alamat yang berbeda. Jadi nama itu tidak menentukan alamat. Jadi kalau misalnya bisa saja nanti ada ABC yang lain, namanya sama ya, kebetulan sama, tapi alamatnya bisa di Solo gitu. Nah, jadi kalau kita bikin nama menentukan address, ini tidak bisa ya, ini salah. Karena menghasilkan ini functional dependency, atau kalau kita ketikkan menggunakan functional dependency akan menghasilkan data seperti ini. Di sini mungkin ada pertanyaan? Kalau saya terlalu cepat mungkin jelaskan. Untuk mengecek apakah tabel itu melanggar skematik atau semantik ya, menggunakan functional dependency, itu kita lihat di datanya. Tapi data itu tidak tidak selalu menjadi patokan gitu ya. Bisa saja nanti ada kesalahan input data ya. Jadi menentukan suatu atribut mempengaruhi atribut yang lain itu bergantung pada bisnis ya, bisnis dari aplikasinya gitu. Jadi walaupun kita misalnya sudah menentukan name, kita sudah buat ya aturan bahwa name menentukan nama. Kalau misalnya kita tidak bikin kayak constraint ya, constraint di tabel misalnya, kita ngomong teknisnya ya. Kalau misalnya kita tidak bikin atribut name ini menjadi unik, maka nanti bisa saja muncul duplikasi, ada muncul seperti ini gitu ya. Kalau ini, walaupun kita sudah tentukan name akan mempengaruhi nama, tapi kalau misalnya sudah ditentukan, tapi pas implementasinya tidak kita terapkan constraint ya, constraint, salah satu constraintnya mungkin primary key atau unique gitu. Nah, yang terjadi nanti adalah ini, muncul duplikasi data. Jadi perlu ditekankan kalau suatu atribut itu menentukan atribut yang lain, kita juga harus memikirkan langkah teknisnya nanti seperti apa gitu. Di implementasinya nanti seperti apa.
gitu ya. Jadi kalau misalnya muncul kandidat key yang minimum ya, itu perlu kita pikirkan nanti langkah next-nya seperti apa. Ambil contoh di sana, A menentukan B, berarti A ini perlu kita terapkan constraint unique atau primary key gitu ya. Nah sekarang kalau kita ambil kasus ini gitu. Kalau kita ambil kasus ini, misalnya di sebuah database schedule ya, ambil contoh, kita bikin tabel aja ya. Misalnya sebuah tabel kelas schedule ya. Itu ada untuk lecture itu biasanya ada ID lecture, terus ada name, terus ada room misalnya roomnya di mana, terus course misalnya bisa saja ID course, terus name, kalau misalnya kita input data, misalnya ID lecture-nya 001, name-nya ABC, room-nya 1, ID course-nya misalnya CS 001, course-nya database, terus ada lecture 001 ya, sesuai di minus. Seorang lecturer bisa memegang beberapa mata kuliah gitu. Roomnya 2, CS 002 misalnya, OP atau AI aja ya, AI. Terus ada lecture 002, terus di sini namanya DF. Roomnya di room 1 misalnya, CS 001 database. Room ini biar kelas aja, 3 misalnya. Dari data seperti ini, apakah akan menyebabkan masalah di kemudian hari ini? Ambil contoh misalnya kalau kita ganti nama ruangan gitu ya. Misalnya di sini lecture 003 GHI, nah jadi ruangan 1, tapi untuk mata kuliah 2 GHI misalnya. Misalnya kalau kita ganti salah satu ruangan, misalnya kalau kita ganti, ambil contoh ini, ternyata untuk mata kuliah yang diambil oleh lecture 001 untuk mata kuliah ini ya, itu kita ganti menjadi misalnya diganti ke nomor 4 gitu. Misalnya, dari nomor 1 kita ganti menjadi nomor 4. Yang menjadi masalah apa? Kita juga perlu apa ya? Misalnya nomor ya, bukan jadwalnya ya, tapi ternyata penomoran ruangan di kampus tersebut diganti. Misalnya yang awalnya tadi nomor 1 ya, ruangan 1 itu ada di gedung apa gitu ya, terus lantai berapa, terus mau diganti menjadi seperti ini, 1 diganti menjadi apa ya, G ground misalnya, terus 01. Berarti nomor ini ya, ini pun juga harus diganti gitu ya.
kita pengen, sebenarnya yang kita pengenkan adalah ketika kita mengubah suatu data, maka data tersebut itu akan dapat digunakan di semua tabel maupun database gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ubah salah satu data yang kebetulan sama, itu pun perlu kita ubah juga jadi Y01. Jadi berapa kali proses pengubahan datanya gitu ya. Jadi semakin banyak data yang muncul ya, seperti ini, misalnya ada banyak jadwal yang menggunakan room 1 ini, di mana misalnya bagian manajemen gedung itu mengubah identitas dari room tersebut, maka semua jadwal yang menggunakan room tersebut itu harus diganti juga. Nah, itu masuknya ke dalam anomali gitu ya. Itu termasuk ke dalam anomali gitu. Jadi kita perlu identifikasi menggunakan functional dependency gitu. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi gitu. Apakah ID lecture itu mempengaruhi nama? Apakah mempengaruhi nama? Ya, kalau kita lihat di sini ada dua data lecture 001 itu menghasilkan Y yang sama. Ya, jadi ada dua. Berarti ini bisa ini bisa menjadi kandidat key. Ini bisa menjadi K ya, atau kandidat key. Terus kalau kita gabungkan lagi, apakah ID lecture itu menghasilkan room? Apakah ID lecture menghasilkan room? Tidak ya, karena muncul dua data yang sama, tapi Y-nya berbeda gitu ya. Dua X yang sama, tapi Y-nya berbeda. Makanya di sini nanti ID lecture, room itu tidak dipengaruhi oleh ID lecture. Jadi ini salah. Ya, bisa kita jadikan satu, gitu ya. Jadikan satu tabel. Yang sudah bisa dijadikan satu tabel adalah yang ini. Ya, karena ada dua lecture. Dua X yang sama menghasilkan Y yang sama juga. Berarti ID lecture sama name itu harus dijadikan dalam satu tabel nantinya. Jadi kita perlu kayak melakukan kombinasi. Nanti ada beberapa teknik ya menggunakan Armstrong axiom ya. Nanti di slide keberapa nanti lupa. Ini juga sama ya, contoh yang ini juga sama sebenarnya kayak contoh yang di sini tadi. Misalnya kita punya tabel seperti ini ya, isinya adalah gaji dari employee ya berdasarkan jam kerjanya. Nah, SSN di sini, SSN menjadi kandidat key karena apa? Bukan kandidat key lagi ya, tapi menjadi primary key. Karena apa? Karena dia merupakan key atau kandidat key yang minimum gitu. Bisa saja nanti kandidat key itu terbentuk seperti ini gitu. Bisa saja ini kandidat key itu merupakan gabungan dari kandidat key yang lain gitu. Nah, super key bukan super key. Primary key itu diambil yang paling minimum. Kalau misalnya ada satu kandidat key, maka ini bisa menjadi primary key. Sedangkan ini hanya menjadi kandidat key saja. Jadi seperti yang kita pelajari di 2 minggu lalu ya, primary key itu adalah kandidat key yang minimum. Jadi kenapa ketika kita SSN ini ya, jadi kalau misalnya kita cari data SSN dengan ID sekian gitu, maka dia hanya akan menghasilkan satu data unik. Gitu. Makanya di sini atau SSN itu menjadi kandidat key. Yang sini juga sama ya. Kalau kita tahu data SSN, maka kita tahu Y-nya hasilnya gitu ya.
mungkin kayak pertanyaan sepele gitu ya. Kalau saya tahu nama kalian, berarti saya tahu nama kalian. Nah itu logika yang mungkin sepele gitu ya, tapi itu sangat bermanfaat ketika kita melakukan analisis functional dependency. Nah sekarang kalau misalnya ini kita ganti atau kita mencoba mencari rating itu mempengaruhi pendapatan nggak gitu? Rating mempengaruhi pendapatan nggak? Misalnya kalau datanya seperti ini ya, tabelnya seperti ini. Ya. Contohnya ini ya. SN, LR, WH. Ya. Misalnya awal datanya seperti ini. Tadi SSN itu mempengaruhi sisa atribut lainnya beserta atribut atau dirinya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya saya cari 123 atau employee dengan ID 123223666, maka hanya akan menghasilkan satu data unique gitu. Sekarang kita coba kalau misalnya kita pengen tahu apakah rating itu menentukan gaji gitu ya. Kalau kita lihat sini benar ya, rating itu menentukan gaji karena ketika kita mencari rating nilai, ambil contoh nilainya 8, maka W yang muncul itu juga sama, hanya 10 gitu, hanya satu data saja gitu. Tapi kalau kita gabungkan menjadi satu tabel dengan tabel yang lain, dengan atribut yang lain, ini akan mengakibatkan anomali. Anomali yang pertama itu adalah update anomali ya. Di sini ambil contoh kalau kita ganti W ya, ini kita abaikan dulu ya, database yang ini dulu, tabel yang ini dulu. Kalau misalnya kita ganti W untuk data pertama gitu, pendapatannya gitu ya, berarti semua data yang sama dengan data pertama tadi ya, ambil contoh di sini, siapa sini namanya? SSN yang pertama ini, data employee yang pertama ini, W-nya kan 10. Kita pengen ganti ke 8 misalnya. Berarti semua data lainnya, semua baris lainnya yang W-nya nilai 10, kita juga harus ganti. Gitu. Karena apa? Karena ratingnya tadi mempengaruhi pendapatannya. Gitu. Karena R tadi mempengaruhi W. Gitu. Kecuali kalau misalnya R tidak mempengaruhi W, maka kita tidak akan terjadi update anomali gitu. Ambil contoh misalnya di sini ratingnya macam-macam dan misalnya ratingnya 8 tapi wage-nya atau pendapatannya itu tidak berpengaruh atau tidak tidak berdasarkan ratingnya gitu. Jadi kalau misalnya ini bisa beda, 8 ada yang misalnya rating 8, ada yang 10, ada ratingnya 8 tapi pendapatannya 9 gitu. Nah berarti fungsional dependensi R mempengaruhi W itu tidak bekerja di sana. Jadi kita bisa update sesuka kita, jadi tidak terjadi update anomali. Nah kalau seperti ini, ketika kita sudah identifikasi bahwa SSN tadi mempengaruhi semuanya, terus di dalamnya ternyata ada fungsional dependensi lainnya, yaitu R mempengaruhi W. Berarti langkah yang paling baik adalah kita lakukan dekomposisi. Gitu. R sama W itu kita pisahkan menjadi tabel seperti ini. Gitu ya. Nah kita balik lagi ke update anomali tadi. Kalau kita ganti salah satu data di tabel ini, ya ambil contoh data yang pertama, ketika kita update value-nya ya untuk atribut W, maka semua data yang atribut W-nya itu bernilai 10, kita juga harus update. Gitu. Misalnya W untuk data yang pertama ini kita ganti menjadi 9 tadi, maka data yang kedua yang kebetulan R sama W-nya sama, nilai W-nya pun juga kita harus ganti ke 9. Itu juga untuk data yang terakhir ini ya. Employee yang terakhir ini W-nya R-nya kebetulan sama, maka W-nya kita ganti ke 9. Jadi update anomali itu terjadi ketika kalau kita hanya mengubah salah satunya saja, maka fungsional dependensi tadi R menentukan W itu menjadi gagal. Jadi kalau misalnya seperti ini, kita perlu lakukan update ke semua data yang sama. Jadi bukan hanya salah satu. Kalau hanya salah satu, maka terjadi anomali data nantinya atau tidak konsisten. Terus yang kedua ada
insert anomali. Insert anomali di sini ambil contoh jika kita mau menambahkan employee baru, tapi kita tidak tahu pendapatannya ya berdasarkan untuk ratingnya misalnya. Employee baru dia belum memiliki rating dan juga belum memiliki pastinya ya belum memiliki pendapatannya. Yang bisa kita lakukan hanya apa? Memasukkan SSN-nya bersama nama gitu. Nah data ini ya ketika kita memasukkan data ini sisanya 0 misalnya. Ini apa ya? Misalnya cuma name, SSN sama lotnya ini. Jadi sisa kayak data R, W sama H itu diisi 0 atau kosong kan ya, gitu 0 biasanya. Maka data tersebut tidak bermakna, gitu, tidak berdasarkan fakta, gitu. Memang faktanya dia ada di perusahaan tersebut, SSN-nya ada, name-nya ada, tapi informasi terkait RWH itu tidak muncul ya, berarti data tersebut tidak informatif, gitu. Makanya terjadi insert anomali. Nah, kalau misalnya contoh yang lain, kalau misalnya kita pengen hanya memasukkan data gaji baru misalnya. Di sini ratingnya 5 sama 8. Kalau misalnya saya pengen untuk yang ratingnya 10, yang kerjanya benar gitu, kita kasih gaji 15 misalnya gitu ya. Berarti kita kosongkan bagian ini, kita hanya memasukkan bagian sini aja gitu. Kita hanya memasukkan bagian sini saja. R-nya 10, W-nya 15, mungkin jam kerjanya tidak terlalu ini ya, mungkin 40 tapi kerjanya bagus gitu, 40 jam kerja gitu. Berarti data yang kita masukkan barusan itu juga tidak begitu informatif. Karena apa? Kita tahu tabel ini memuat data employee, memuat data gaji juga, tapi karena hanya data gaji saja, ya, sedangkan data employee-nya tidak muncul, ya, data tersebut atau baris tersebut tidak informatif. Terus yang terakhir, deletion anomali. Ya. Deletion anomali ini terjadi ketika tabel yang salah, yang melanggar aturan functional evidency, ketika kita hapus itu bisa menyebabkan inkonsisten. Nah, ambil contoh di sini. Misalnya saya mau hapus data employee yang ratingnya 5. Secara tidak langsung data gaji untuk yang rating 5 pun juga hilang gitu ya. Jadi kita tidak tahu gaji employee yang ratingnya 5 itu berapa sih gitu. Karena kita sudah menghapus semua employee yang ratingnya 5 gitu. Jadi kita tidak dapat informasi kalau ratingnya 5 di perusahaan ini gajinya berapa sih gitu. Jadi kalau misalnya kita menghapus tadi ya data gaji yang ratingnya employee yang ratingnya 5, maka secara tidak langsung data gaji pun ikut hilang. Sebenarnya kan kita tidak pengen ya untuk data gaji jangan ikut hilang dong gitu ya. Cuma karena kesalahan rancangan database, maka informasi tersebut jadinya hilang. Oke, sebelum lanjut, ada yang sudah sampai di sini enggak AOL kalian? Sejauh ini deh, progres kalian sampai mana? Progres. Baru buat grup Pak. Berapa? AOL-nya. Oh iya, belum saya jelasin ya. Kayaknya dulu belum muncul ya. Kalau lab kalian masih pakai itu enggak? Apa namanya? Galaxion ya. Galaxion ya. Nah itu jangan sampai terlewat ya, karena
ada tugas kalau nggak salah yang harus diselesaikan di situ kan ya. Oh, yang 20. Iya, 20 soal itu. Lumayan tuh nambah nilai juga. Oke, untuk KOL-nya masih sama ya kayak tahun lalu, cuma ada penambahan ini ya, penggunaan AI. Karena mata kuliah ini kita kolaborasinya sama AI, jadi kalian boleh menggunakan AI. Tapi nanti ketentuannya ada di bawah sini ya. Mungkin untuk utamanya dulu, AOL yang tahun ini ya sekarang ini kalian diminta grup sudah dibuat ya. Nah, jadi setiap grup itu memilih kasus case study ya. Jadi setiap kelompok itu pasti beda-beda. Nah, cuma saya nggak tahu ini kalau tahun lalu study case-nya itu atau topiknya itu ditentukan gitu ya. Jadi dari soalnya ditentukan ada beberapa topik itu. Nah, bisa saja setiap ada 2 kelompok atau bahkan lebih yang memilih topik yang sama, tapi kasus datanya itu berbeda. Nah, sekarang kalian bebaskan untuk memilih case study. Case study-nya bebas. Terus tentukan datanya seperti apa gitu ya. Jadi intinya kalian merancang database untuk suatu masalah gitu ya. Jadi bisa saja itu menjadi database untuk sistem atau aplikasi yang pengen kalian buat gitu. Tapi cuma berhenti di database-nya saja gitu. Misalnya kalian pengen bikin aplikasi e-commerce gitu. Nah, berarti kalian buat database-nya saja gitu ya. Terus yang berikutnya kalian tentukan identifikasi ya, identifikasi anomali sama functional dependency seperti yang tadi gitu. Kalian tentukan atribut mana saja yang memenuhi aturan functional dependency gitu, atau bisa diturunkan menggunakan functional dependency. Terus identifikasi anomali. Nah, kalau tahun lalu itu tekniknya seperti ini. Mahasiswa itu diminta untuk cari kayak invoice gitu ya, invoice pembayaran atau apapun. Dari situ kalian melakukan kayak reverse lah gitu ya, reverse bentuk database-nya seperti apa sih gitu. Kalau 2 tahun lalu seperti itu gitu. Nah, cuma kalau misalnya kalian kesulitan ya kalian bisa tentukan kasusnya dari awal. Jadi tidak perlu mencari contoh data real gitu ya, kayak invoice atau apapun ya, atau buku laporan gitu ya, itu nggak perlu. Nah, terus setelah itu terapkan normalisasinya dari 1NF ke 3NF hingga boycott NF. Nanti minggu lalu kita akan pelajari. Terus jangan lupa bikin ya di diagramnya. Intinya sebetulnya kalian diminta untuk menentukan kasusnya mau buat apa ya, misalnya sistem apa gitu ya. Tapi yang menjadi fokus kalian adalah database-nya saja. Gitu. Jadi tidak sampai ke sistemnya mau apa gitu ya. Nah, terus nanti sepertinya di 2 minggu terakhir ya sebelum UAS itu kalian akan presentasi satu-satu ya, satu kelompok ya, setiap kelompok ke depan. Terus nanti untuk yang dikumpulkan itu adalah report ya, report di chapter 1 nanti introduction-nya. Kenapa kalian angkat kasus itu? Kenapa kalian menggunakan database yang kalian rancang, atau mungkin ada masalah yang perlu diangkat gitu ya. Cara pengerjaannya gimana? Nah, terus chapter 2 theoretical basis itu menjelaskan kalian melakukan normalisasi ya. Melakukan normalisasi metode sini.
ikut ini aja, step question ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya. Untuk laporan ikut yang ini saja ya, yang question, step question. Ini sama aja dengan identifikasi atau introduction ya, menjelaskan introduction. Ya, di sini kalian diminta untuk identifikasi masalah yang kalian hadapi gitu, atau masalah yang mau kalian angkat. Terus yang kedua ini di chapter 2 preparation datasetnya. Ya, datasetnya itu seperti apa? Misalnya kalian ketemu data nih, data apa ya? Gaji karyawan, kayaknya susah ya. Atau data di Kaggle misalnya ya. Kalian sudah pernah pakai Kaggle kan? Kaggle. Pernah nggak? Di sini banyak data, contoh dataset ya. Ini kayak kalau misal kalian main ke belajar AI harusnya sudah dapat ini sih. Ya di sini teman-teman bisa cari contoh data yang relevan ya. Nah misalnya coffee sales dataset gitu. Nah ini kalian pengen, kayaknya datanya ini masih kacau gitu misalnya. Nah kalian rapikan gitu ya. Misalnya di sini dari data, misalnya data apa ya, data penjualan gitu ya, data penjualan kopi, kira-kira data yang mendukung atau database yang mendukung hingga sampai tercipta data ini itu seperti apa? Terus kalian lakukan data anomali ya, terus sama functional dependency. Terus implementasikan normalisasi, dan yang terakhir membuat ERP. Rasanya di sini sudah jelas ya. Nah untuk AI sendiri ya, karena kalian boleh menggunakan AI, kalian juga harus cantumkan nanti penggunaan AI itu di bagian mana. Misalnya di membantu functional dependency identifikasi gitu. Misalnya kalian melakukan identifikasi functional dependency, meminta AI. Nah itu kalian perlu jelaskan di situ. Kalian harus jelaskan prompt-nya seperti apa gitu ya, hasilnya yang diberikan itu seperti apa gitu. Nah, nanti teman-teman bisa baca ya. Tapi secara garis besar intinya itu ya. Kalian cari kasus ya, kalau misalnya kesulitan cari kasus, kalian bisa mungkin lihat dari datanya dulu gitu, seperti ini. Di Kaggle ini cukup banyak ya data yang bisa kalian gunakan. Kasusnya boleh buat sendiri. Apa? Kasusnya muncul buat sendiri. Ya boleh. Karena di sini tidak ada ketentuan topik yang harus diambil ya. Kalau tahun lalu ada topiknya, jadi mahasiswa terbatas, hanya boleh mengambil kasus untuk topik-topik tertentu. Kalau ini kalian dibebaskan. Datasetnya juga boleh bebas. Bebas. Pokoknya sesuai, harus relevan sama kasus yang kalian ambil, yang kalian angkat gitu aja. Nanti pas presentasi kan kalian akan jelaskan gitu. Di laporan pun juga sama. Progresnya gimana? Kalian ya mungkin karena baru lihat soalnya ya. Ya, soalnya kelompok mana yang belum punya grup WA? Progresnya deh. Yang mau lihat progres kalian. Kelompok mana yang belum punya grup WA-nya? Kayaknya itu langkah pertama ya. Kalau sekarang gitu. Ada nggak kelompok yang belum punya grup WA-nya atau belum tahu teman kelompoknya siapa aja? Lebih kacau lagi itu. Harusnya sudah ya, sudah pada buat kelompok kan ya. Ada 4 udah semua juga. Udah semua sih. Kalau ada yang keberatan sama kelompoknya, mungkin udah join, kayaknya saya kurang cocok sama kelompok ini gitu. Ada yang mau bentuk kelompok sendiri.
AOL-nya nanti karena saya tahu semester ini cukup banyak ya tugas proyek untuk mata kuliah yang kalian ambil ya. Jadi jangan sampai ini walaupun ringan sebenarnya mata kuliah ini, tapi jangan sampai terlewat ya untuk AOL-nya. Ya kalau untuk dibandingkan mata kuliah lain ya kayak AI itu kan cukup berat ya. Tapi untuk mata kuliah ini jangan sampai terlewat gitu. Nah mulai dicicil pelan-pelan, setidaknya bentuk grup dulu, grup WA dulu gitu ya. Say hello dulu di grup gitu ya. Nanti baru mulai didiskusikan gitu. Apa kasus yang mau diangkat gitu. Mungkin sudah mulai bagi tugas. Ada yang mungkin bagian cari data atau mulai brainstorm masalahnya apa gitu ya mau diangkat. Atau mungkin ada yang bagi tugas ini kayaknya nggak bisa ini pak gitu, nggak bisa diajak kerjasama, ya udah kasih tugas apa kayak gitu ya, bikin ketik laporannya kayak atau apa gitu. Jadi jangan sampai nanti ini ya, saya tahu kalian berbakat semua, jangan sampai kalian punya kemampuan itu tidak digunakan untuk bekerja sama. Jadi tujuannya kelompok biar kalian bisa kerjasama. Ya drama-drama sedikit di kelompok nggak masalah gitu ya. Tidaknya laporan kalian selesai, tugas kalian selesai. Karena nanti kalau misalnya kalian terjun ke industri, ya akan banyak kerja kelompok, tidak kerja tim, nggak ada yang kerja individu ya. Ya kita lanjut lagi ya ke reasoning menggunakan DFS. Nah ini ada beberapa aturan yang bisa kita gunakan untuk membuat functional dependency ya. Ini berdasarkan aturan dari Armstrong ya, Armstrong axiom. Bukan Armstrong ini ya. Siapa? Armstrong. Cyclone Armstrong bukan ya. Ambil contoh ini ya. Kalau kita tahu SSN itu mempengaruhi departemen ID, artinya di sini satu employee ya itu hanya memiliki satu departemen ID. Ya, jadi sama kayak kasus ini tadi ya, mahasiswa satu NIM itu baiknya itu hanya memiliki satu jurusan gitu ya, jurusan ID gitu. Atau satu NIM itu hanya kalian tidak mungkin ya mengambil dua kelas database gitu. Di kelas saya sama kelas Pak Yoga nggak mungkin ya gitu. Jadi pasti satu NIM hanya bisa mengambil satu mata kuliah. Nah itu salah satu contohnya. Terus kalau kita lanjutkan ya di sini, jadi satu employee itu hanya boleh ada di dalam satu departemen gitu ya. Jadi makanya di sini SSN ya atau ID dari employee itu menentukan departemen ID. Jadi ketika kita mencari employee dengan SSN tertentu, maka hanya akan memberikan satu data unik gitu. Kalaupun ada dua data seperti ini, maka Y untuk kedua datanya itu pun harus sama. Terus departemen ID ini saya juga nggak tahu ya lot ini apa sih gitu ya. Departemen ID mempengaruhi atau menentukan lot. Gitu. Jadi kalau dari sini ini kayak sifat aljabar ya, sifat transitif. Jadi kita bisa simpulkan bahwa SSN itu mempengaruhi atau menentukan lot. Nah ini sama tadi ya. Kalau FD itu isinya adalah set atau himpunan dari F. Nah, sedangkan F closure itu kalau FD, ini F closure ya. Kalau FD itu setiap ini ya, ini FD, ini FD. Ini F ya, F. Nah, di sini F1, 2, F1, F2, F sampai Fn misalnya. Nah, F closure itu adalah
himpunan dari ini functional dependency yang sudah kita identifikasi. Nah, jadi yang kita cari nanti kalau menggunakan functional dependency adalah F-closure ini. Gitu. Misalnya untuk tabel ini ya, tabel apa ya, student gitu. Untuk tabel student ini F-closure-nya itu sama dengan name mempengaruhi atau menentukan nama. Terus misalnya name sama email menentukan nama ya, misalnya, dan seterusnya. Nah, ini F-closure dari tabel student. Jadi tujuan dari functional dependency itu hasilnya adalah seperti itu. Kita cari F-closure. Nah, di sini ada Armstrong axiom ya. Armstrong axiom ini adalah aturan yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi functional dependency. Yang pertama reflexivity, reflexivity ya, itu sifatnya adalah jika kita tahu sebuah apa ya, di sini X itu adalah subset atau bagian dari Y gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tahu Y, maka kita tahu X gitu. Karena X adalah subset dari Y, itu reflexivity gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini kita tahu nama itu subset dari name sama email, maka jika kita tahu name sama email, sama nama ya, name sama email sama nama, maka kita tahu ada nama di dalam gitu ya. Jadi salah satu X itu salah satu atau merupakan subset dari Y. Jika kita tahu Y, maka kita tahu X karena X adalah subset dari Y. Nah, ini paling sederhana. Contohnya seperti apa? Contohnya ya itu tadi. Jika kita tahu ini ya. Ini hanya untuk membuktikan sebenarnya sih gitu ya. Saya membuktikan apakah nama itu bagian dari name, email sama nama atau tidak gitu ya. Ini cuma pembuktian aja. Tapi yang paling penting di sini augmentasi sama transitivity gitu. Augmentasi di sini adalah jika kita menambahkan satu atribut baru ya di X menentukan Y. Jika kita tambahkan satu atribut baru, maka atribut tersebut juga berlaku di atribut Y. Gitu. Misalnya di sini, ketika name menentukan nama, maka name dengan email itu menentukan nama sama email. Nah, ini augment ya, ini augment, ini augmentasi. Jadi ini nanti bisa kalau kita mau coba nanti kita tinggal bayangkan kalau misalnya ada NIM 001 emailnya apakah nanti email sama NIM itu harus punya data yang sama atau tidak gitu, atau perlu duplikasi atau tidak gitu. Kalau duplikasi dan Y-nya juga sama, berarti tidak terjadi pelanggaran ini functional dependency gitu. Misalnya contoh di sini NIM 001 nama ABC, adresnya Semarang, emailnya abc @mail.com misalnya. Terus di sini 002 namanya ABC, terus di sini Solo abc _2 @mail.com. Nah, kalau misalnya kita cari name 001 sama emailnya ini ya, emailnya ABC, maka dia hanya menghasilkan nama yang sama. Jadi kalau misalnya ini, jika kombinasi nilai nama sama ini kita cari, dia akan menghasilkan nama sama name ya. Jika kita mencari
name sama email ini misalnya 001 sama abc @mail ya. Maka dia harus menghasilkan y yang sama gitu ya. Apakah di sini ada dari data ini apakah ada 001 yang berbeda gitu, menghasilkan data yang berbeda tidak gitu. Jadi kalau di sini kita lihat 001 emailnya ini untuk nama sama emailnya apakah ada perbedaan gitu ya. Kita tahu data 001 hanya satu di tabel ini. Untuk email juga sama, hanya satu di sini. Berarti untuk nama sama email itu yang di return atau y-nya itu sama dengan ini ya. Email di sini gitu. Jadi namanya ABC, emailnya ABC @mail. Nah ini implementasi. Jadi ketika kita menambahkan atribut lainnya, maka berlaku juga untuk yang diaplikasi gitu ya. Jadi jika X menentukan Y, maka jika kita tambahkan sebuah atribut Z, jika kita tambahkan atribut Z, maka itu berlaku juga untuk Y, Z gitu ya. Contohnya di sana. Terus transitivity ini contohnya seperti ini tadi ya. SSN menentukan DID, lalu DID menentukan load. Maka kita bisa simpulkan bahwa SSN itu mempengaruhi atau menentukan load. Agak susah ya kalau ini ada berapa baris sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Oke, sekarang karena waktunya masih cukup ya, setengah jam ya cukup ya. Kalian diskusi bentuk kelompok sesuai dengan tugas AOL. Ya duduk secara kelompok, makanya tadi saya hitung beberapa baris. Tentukan ya kalian melakukan brainstorming untuk cari kasus apa gitu ya, karena kalian pasti belum menentukan ini ya, kasus yang mau diangkat. Jadi sekarang waktunya kalian tentukan diskusi ya, tentukan kasusnya, terus nanti coba bikin dummy-nya dulu, dummy kayak atribut-atributnya apa saja. Dari situ kalian coba lempar ke AI. Silakan teman-teman. Jadi akan saya diri, saya pantau kalian. Duduk secara berkelompok ya.